Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nursita Putri Haryanti dari IF21C. Di sini saya bersama dua orang teman saya, ada Julia Rahmawati Fadilah, kemudian ada Indri Rahmawati Fadilah. Di sini kami akan berdiskusi mengenai integrasi, transformasi data, dan data cleaning dan reduction. Yang pertama kan diskusikan oleh Julia. Silakan Julia. Oke, terima kasih Saudara Putri. Di sini seperti biasa ya untuk integrasi data atau transformasi data itu kita awalnya itu import pandasnya dulu. Ada pandas, ada NumPy. Pandas itu untuk library pandas. NumPy ada Seaborn, dan import matplotlib. Setelah diimport, lalu masukkan datasetnya, file CSV-nya. Ada di sini ada dataset transkrip nilai dan data kelulusan mahasiswa. Langsung saja di sini yang pertama ada menghitung nilai IPS. Ada def hitung IPS sub df. Fungsi parameter hitung IPS adalah untuk menghitung indeks prestasi semester atau IPS-nya berdasarkan data yang diberikan dalam sub df-nya yang diasumsikan sebagai data frame. Selanjutnya ada total SKS sub df, SKS MK sum. Itu untuk menghitung total SKS-nya. Ini dilakukan dengan menjumlahkan kolom SKS MK dari data frame sub df. Selanjutnya ada total grade sama dengan sub df nilai grade dikali sub df SKS MK sum. Itu untuk menghitung total nilai grade dari setiap mata kuliah, di mana nilai grade dari mata kuliah ini dikalikan dengan jumlah SKS mata kuliah tersebut. Dilakukan dengan menjumlahkan antar kolom nilai grade dan kolom SKS. IPS total grade dibagi total SKS. Itu untuk menghitung IPS dengan cara membagi total nilai grade dengan total SKS-nya. Lalu return IPS dot round 2 itu untuk mengembalikan nilai IPS dengan pembulatan 2 angka desimal menggunakan metode round. Selanjutnya ada menggunakan group by untuk menghitung IPS per NIM per semester. IPS per semester sama dengan data nilai group by NIM semester hitung IPS reset index. Ini untuk menghitung IPS per NIM per semester. Grup by NIM semester itu untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom NIM dan semester. Setelah hitung IPS itu untuk menghitung fungsi hitung IPS yang telah kita hitung gitu, untuk menghitung IPS untuk setiap kolom NIM dan semesternya. Reset index itu untuk mengembalikan hasil pengelompokan ke dalam data frame dengan kolom baru NIM, semester, dan IPS. Yang IPS per semester kolom. Lalu mengubah format pivot untuk IPS per semester. IPS per semester, pivot index NIM, kolom sama dengan semester, values-nya itu IPS.
Itu untuk mengubah data frame IPS per semester menjadi bentuk pivot table, di mana nilai NIM menjadi indeks, semester menjadi kolom, dan nilai IPS menjadi nilai dari pivot table-nya. Selanjutnya, mengganti nama kolom. IPS pivot table sama dengan si IPS semester kolom for call in IPS pivot columns. Itu untuk melakukan penggantian nama kolom untuk memasukkan label IPS semester di depan setiap kolom semester dari pivot table-nya. Selanjutnya ada reset index agar NIM menjadi kolom biasa. IPS pivot sama dengan IPS pivot reset index, itu untuk mengembalikan indeks yang awalannya NIM menjadi kolom biasa di data frame IPS pivot. Selanjutnya, dan ini outputnya. Selanjutnya adalah gabungkan dengan data mahasiswa. Data gabungan sama dengan PD merge, data lulusan, IPS pivot, on-nya itu NIM, how-nya itu left. Itu adalah untuk menggabungkan data frame data lulusan dan IPS pivot berdasarkan kolom NIM dengan metode penggabungan left. PD merge itu ini adalah fungsi dari pandas yang digunakan untuk menggabungkan dua data frame. Selanjutnya ini data lulusannya. Data lulusan itu adalah data frame yang berisi data mahasiswa lulusannya. IPS pivot adalah data frame yang berisi pivot table dari IPS per semester untuk setiap mahasiswa. On sama dengan NIM. Ini untuk menentukan kolom di mana penggabungan akan dilakukan, yaitu kolom NIM. How sama dengan left itu adalah metode penggabungan yang digunakan dalam hal ini left artinya semua baris dari data lulusan akan dipertahankan dan data dari IPS pivot akan dikesampingkan jika ada gitu. Data gabungan ini ini adalah hasil dari penggabungan antara data lulusan dan IPS pivot. Ini untuk view, menunjukkan outputnya. Oke, selanjutnya ini adalah outputnya. Selanjutnya menghilangkan mahasiswa pindahan, status masuk sama dengan 0. Data gabungan sama dengan data gabungan, status masuknya sama dengan 0. Ini adalah digunakan untuk menghilangkan baris-baris di mana data frame data gabungan, di mana nilai kolom status masuk tidak sama dengan 0. Data gabungan status masuk itu adalah untuk mengakses kolom status masuk dari data frame gabungan gitu. Data frame kolomnya itu status masuk. Sedangkan 0 itu untuk membandingkan nilai di setiap baris kolom status masuk dengan 0. Data gabungan status masuk sama dengan 0 ini adalah filter yang digunakan untuk mempertahankan hanya baris di data gabungan di mana nilai kolom status masuk adalah 0. Selanjutnya data gabungan jenis kelamin sama dengan data gabungan jenis kelamin replace sama dengan 0 laki-laki dan 1 perempuan. Data gabungan sama jenis kelamin ini adalah untuk mengakses kolom jenis kelamin dari data frame data gabungan. Replace 0 sama dengan laki-laki 1 dan perempuan 0 itu untuk
mengganti nilai 0 dengan laki-laki dan 1 dengan perempuan dalam kolom jenis kelamin. Selanjutnya data gabungan tanggal lulus pada to date time. Data gabungan tanggal lulus. Data gabungan tanggal masuk pada to date time. Data gabungannya itu kolomnya tanggal masuk. Pada to date time ini adalah mengubah nilai kolom menjadi objek date time. Data gabungan tanggal lulus itu untuk mengakses kolom tanggal lulus dan tanggal masuk dari data frame data gabungan. Selanjutnya, menambahkan kolom durasi studi data gabungan ke durasi studi hari sama dengan data gabungan kolomnya tanggal masuk, data gabungan tanggal masuk, date, days. Data gabungan durasi studi tahun, data gabungan durasi studi hari per 365. Data gabungan durasi studi hari itu untuk menghitung selisih hari antara tanggal lulus dan tanggal masuk, dan menyimpan hasil dalam kolom durasi studi hari. Selanjutnya, data gabungan durasi studi tahun itu untuk menghitung durasi studi dalam tahun dengan membagi jumlah hari dengan 365 untuk memperhitungkan tahun. Selanjutnya, ini untuk data gabungan tepat waktu NP WL data gabungan durasi studi tahun kurang dari 5. Data gabungan durasi studi tahun lebih sama dengan 3,5 ya atau tidak. Data gabungan tepat waktu itu untuk menambahkan kolom baru tepat waktu ke dalam data frame data gabungan. NPW data gabungan durasi studi tahun kurang dari 5 dan data gabungan durasi studi tahun lebih sama dengan 3,5 untuk menggunakan fungsi where NPWhere dari NumPy untuk melakukan operasi kondisional. Data gabungan studi durasi tahun kurang dari 5 itu untuk memeriksa apakah nilai dari kolom durasi studi itu kurang dari 5 tahun. Dan data gabungan durasi studi tahun lebih dari 3,5 itu untuk memeriksa setiap nilai dalam kolom durasi studi tahun lebih besar dari atau sama dengan 3,5. Jika kondisi tersebut terpenuhi, nilainya ya akan ditempatkan di kolom tepat waktu. Jika tidak, berarti jika studi tahunnya kurang dari 5 tahun itu ya, dan lebih dari 5 tahun itu tidak. Selanjutnya, dan ini outputnya. Selanjutnya, mengatur urutan kolom sesuai tabel soal. Order kolom NIM for insurance 1,9 jenis kelamin predikat tahun status pegawai durasi studi hari tepat waktu. Order kolom itu ini adalah variabel ini berisi urutan kolom yang diinginkan untuk data frame D. Kolom NIM diletakkan pertama, diikuti dengan kolom IP semester dan 1 hingga 8.
dan diikuti dengan kolom jenis kelamin, predikat, tahun, status pegawai, durasi studi hari, dan tepat waktu. Selanjutnya mengisi kolom IPS yang mungkin tidak ada di antara IPS per semester. For call in order columns. Ini untuk memeriksa apakah kolom tersebut tidak ada dalam data frame, data gabungan. Jika kolom tersebut tidak ada, maka kolom tersebut ditambahkan ke data frame data gabungan dengan nilai none atau not a number. Selanjutnya ini outputnya. Dan itu not a number. Silakan Nah, ini bagian data cleaning. Yang kode yang pertama ini ada df log, df predikat sama dengan strip, yaitu terus habis itu ada predikat memuaskan. Nah, itu tuh menggantikan baris yang pertama yang tadi disebutin itu untuk menggantikan nilai yang ada di kolom predikat menjadi tanda strip dengan nilai memuaskan. Jadi di nilai predikat yang tulisan apa yang hasilnya strip gitu, itu tuh hasilnya buat diganti ke memuaskan gitu. Terus habis itu di baris kedua belum maaf masih di atas Indri. Terus yang baris keduanya itu df log bagian tahun lahir sama dengan 0, kemudian tahun lahir sama dengan np-nan. Nah, itu tuh untuk mengubah nilai tahun lahir yang nilainya 0 diubah menjadi none atau not number, itu menggunakan np-nan dari NaMPI. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini itu untuk mendeteksi outlier menggunakan EQR. Pertama kita import dulu seaborn-nya, terus kita inisialisasi menjadi SNS. Kemudian untuk visualisasinya kita pakai box plot. Nah, box plotnya itu digunakan untuk data yang terdapat dalam kolom durasi study hari dalam data frame-nya. Kemudian ini yang bawahnya udah interpretasi box plot, itu ada kotak, ada whisker sama titik outliernya. Lanjut. Nah, kalau yang ini itu untuk membuat histogram dari data yang terdapat dalam kolom durasi study hari. Ini kodenya itu yang SNS, displot, df, durasi study hari, bin sama dengan 15, KDE false. Nah, bins ini fungsi displot ini untuk membuat plot distribusi. Kalau bins 15 ini df durasi study hari ini untuk mengeluarkan data visualisasinya. Yang argumen bins 15 ini itu untuk menentukan jumlah bin atau kelompok yang digunakan dalam histogramnya. Kemudian KDE false-nya itu untuk mengatur apakah plot harus menampilkan KDE atau enggak. Dalam kasus KDE kali ini tidak ditampilkan, hanya histogramnya aja. Kemudian ini bawahnya itu adalah interpretasi hasilnya. Yang bentar. Hasil dari kodenya itu histogram aja dari durasi study hari. Yang sumbu X-nya itu yang bawah, yang tidur mendatar itu sumbu X itu rentang nilai dari durasi study hari dibagi menjadi 15 bins. Karena tadi binsnya 15, dan sumbu Y yang portrait ke atas itu jumlah observasi atau frekuensi dalam setiap bin tersebut. Next. Nah, ini yang df durasi study hari describe ini itu untuk menghasilkan ringkasan statistik
Astagfirullahaladzim. Deskriptif dari kolom durasi study hari dalam data frame. Ya, ini hasilnya. Count itu untuk jumlah total nilai, min untuk rata-rata, terus STD itu standar deviasi dari nilai dalam kolom dari durasi study hari. Kemudian min itu untuk nilai terkecil dalam kolom durasi study hari. 25% ini itu kuartil pertama Q1, nilai yang membagi data ke dalam 25% terbawah. Kemudian 50% itu median atau Q2, itu nilai tengah dari data ketika diurutkan. Kemudian ini 75% ini kuartil ketiga, nilai yang membagi data ke dalam 25 teratas. Max ini nilai terbesar dalam kolom durasi study hari. Ya, next. Kemudian ini adalah nilai di mana 25% data berada di bawah nilai Q1 sama dengan DF durasi study hari. Kuantile 0,25 ini itu untuk menghitung nilai kuantil pertama yang merupakan nilai di mana 25% dari data berada di bawahnya. Nah, kemudian ini nilai di mana 70% data berada di bawah nilai Q3 DF durasi study hari. Kuantil 0,75 ini itu menghitung nilai kuantil ketiga yang merupakan nilai di mana 75% dari data berada di bawahnya. Ini IQR Q3 dikurang Q1 itu menghitung selisih antara Q3 dan Q1 yang merupakan ukuran rentang dari data di antara kuartil 25% hingga 75%. IQR itu digunakan untuk metode mendeteksi outlier dalam data. Jadi nilai dari IQR yang dihitung dapat memberikan informasi tentang sebaran dalam data di kolom durasi study hari dari data frame. Ya, ini hasilnya selisihnya 109. Next. Oh ya, ini udah ada. Batas underscore bawah sama dengan Q1 dikurang 1,5 kali IQR. Nah, yang kedua batas atas itu Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Ya, ini print untuk menghasilkan menampilkan hasilnya. Batas bawahnya tadi hasilnya jadi 1284,5, yang batas atasnya 1720,5. Terus itu ada mendapatkan data outlier untuk batas bawah. Outliers underscore 15 underscore lower sama dengan DF durasi study hari kurang dari batas bawah. Ini itu untuk membuat sebuah series boolean yang menandai setiap baris di mana nilai dalam kolom durasi study hari kurang dari batas bawah. Kemudian yang bawahnya barisan kedua ini ada mendapatkan data outlier untuk batas atas. Bedanya lebih besar daripada batas atas. Outlier 15 ini data dari durasi study hari ini lebih besar daripada batas atas. Gitu. Ini menampilkan data outliernya, DF outliers underscore 15 underscore lower belum intri, terus outlier 15 upper. Dan ini itu untuk menggunakan operator logika OR untuk menggabungkan dua series boolean. Hasilnya itu data frame yang hanya berisi baris-baris yang dianggap sebagai outlier berdasarkan kriteria batas bawah dan batas atas yang sudah ditentukan. Next. Nah, ini menganalisis missing values dan penanganannya. Silakan Indri. Oke, selanjutnya di sini ada penanganan missing values. Di sini ada kode untuk menampilkan data yang memiliki nilai not a number atau missing values-nya. Kita tampilkan dulu data frame-nya. Selanjutnya di sini ada kode untuk digunakan itu membersihkan data dalam data frame dengan menghapus baris-baris yang memiliki nilai yang missing values atau not a number pada kolom IPS semester 1 hingga IPS semester 8. Dan kemudian
menampilkan jumlah nilai not a number yang tersisa di setiap kolomnya setelah pembersihan. Di sini ada data frame yang udah dibersihkan ya. Contoh codingan yang df, dropna, subset, dan seterusnya ini, yaitu untuk menghapus semua baris dalam data frame yang memiliki nilai not a number pada kolom IPS semester 1 sampai IPS semester 8. Nah, penggunaan in place true ini memastikan bahwa si perubahan dilakukan langsung pada data frame tanpa perlu membuat salinan baru. Selanjutnya di sini ada reduction. Reduction ini dilakukan pada pada sel 5 dengan cara melakukan group by pada kolom NIM. Pengguna group by ini untuk mengurangi granularitas data dari tingkat detail setiap nilai pada satu nilai IPS per semester per mahasiswanya. Nah, IPS per semester IPS per semester sama dengan data nilai group by NIM semester, apply, hitung, dan IPS per semester columns NIM semester IPS ini untuk mengelompokkan data nilai berdasarkan NIM dan semester. Nah, mengurangi data dari detail per nilai individual menjadi satu nilai IPS per kelompok per mahasiswanya terus per semesternya. Nah, ini bentuk dari agregasi data yang merupakan salah satu teknik reduksi. Nah, hasil dari pengelompokan ini adalah data frame dengan jumlah baris yang lebih sedikit dibandingkan data aslinya. Nah, dikarenakan beberapa baris dengan NIM dan semester yang sama digabungkan menjadi satu baris. Sudah. Itu contoh pengertian sedikit dari reduksi. Oke, baik. Mungkin cukup segini. Diskusinya ada lagi? Gak ada ya? Ya Indri, gak ada kan? Julia, gak ada kan? Sudah cukup ya. Oke, baik. Kita tutup aja diskusi malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.